Hai, balik lagi di podcast Review. Sebelumnya kita mau kasih tahu ya, kalau kita bukan preview film handal. Kita cuma review film berdasarkan dari sudut pandang penonton atau penikmat film. Jadi bila ada kekurangan atau ada perbedaan sudut pandang, mohon dimaklumi. Kali ini kita akan mereview film Kisah Tanah Jawa Merapi. Mungkin dari pendengar sudah ada yang pernah menonton filmnya. Film yang bertema dokumenter tentang hilangnya pendaki di Gunung Merapi, di mana pendaki yang hilang adalah sahabat baik yang sudah dianggap seperti keluarga. Di sini pemerannya ada Andi dan Babon, di mana Andi dan Babon belum bisa terima atas kehilangannya sahabat baik yang sudah dianggap seperti keluarga, yang bernama Rio. Film Kisah Tanah Jawa Merapi ini dibagi menjadi 6 episode. Dan podcast kali ini kita akan membahas episode 1 dan episode 2. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dua teman saya yang berangkat dari ketakutan ketika menonton film ini, yaitu ada Mbak Sabrina dan Mbak Vira, yang akan memberi tanggapan terhadap film Kisah Tanah Jawa episode 1 dan episode 2 ini. Halo Mbak Sabrina dan Mbak Vira. Halo. Apakah sudah terhubung? Udah, kau udah. Halo. Mbak Sabrina atau Mbak Vira nih? Mbak Sab, yang tadi halo. Aku. Gimana? Oke, langsung saja. Bagaimana menurut Mbak Sabrina dan Mbak Vira dengan film Kisah Tanah Jawa episode 1 dan episode 2 dari segi pandangan penonton atau penikmat film? Nih, coba ayo ceritakan. Siapa dulu nih, Fir? Lo Mbak mau Sab dulu? Dari Mbak Sabrina, kan dari Mbak Sabrina Oke. Kalau menurut gue ya, yang episode 1-2 itu udah cukup membangun titik dari sakralnya si Gunung Merapi itu kan, karena memang Gunung Merapi itu terkenal akan hal-hal mistisnya yang menurut realitas kita tuh kayak nggak masuk akal, padahal memang kenyataannya seperti itu, terbukti dari cara kehidupan mereka. Nah, di episode pertama tuh menceritakan bagaimana si Andi dan Babon dan juga keluarga intinya itu tidak terima kalau si Rio itu memang hilang. Bahkan juru kunci serta si polisi pun itu sudah menyatakan kalau si Rio itu hilang, dengan berlandasan hal-hal yang terjadi di Merapi itu. Dan kemudian ada sedikit review tentang bukan teman sih, rekanan si Rio itu saat mendaki Gunung Merapi, kalau memang si Rio itu hilang. Hilangnya itu hilang sama fisiknya saja gitu, karena sama si, mungkin bisa disebut si penunggu Merapinya ya, gitu. Terus juga di episode 2 juga dijelaskan gimana si Andi dan Babon berusaha untuk bisa naik dengan segala cara, padahal dia sudah ditunjukkan kalau si Andi sama Babon itu nggak boleh naik, sampai visual si Rio-nya itu datang supaya mereka itu nggak boleh naik gitu loh, ngasih pertanda. Tapi mereka tetap kekeh dan akhirnya ketemu si siapa, Tio Pakusadewo, salah satu masyarakat di situ. Bahkan juru kuncinya pun akhirnya menyerah, memberikan kembang kantil, kayak mungkin jimat ya, lebih ke jimat gitu, supaya dia aman jika memang harus naik. Dan akhirnya dia menemukan si porter yang buat ngarahin dia naik. Terus bersambung di episode 2-nya itu mereka melihat kayak ritual gitu, pesta gitu. Dan si Andi sama si Babon kan naiknya sendiri sama 3 orang lainnya. Itu ada pasangan suami istri sama si YouTuber gitu deh. Dan mereka juga attitude-nya juga nggak begitu baik dari si YouTubernya, yang menghalalkan segala cara supaya kontennya menarik, dan juga si pasangan suami istri ini yang nggak tahu tempat
dengan melakukan hal-hal yang dan membicarakan hal-hal yang nggak patut, dan begitupun si Andi yang masih dalam kondisi berbohong dengan Porter dan teman-temannya itu untuk mencari Rio. Jadi ya udah cukup serem tuh episode 1-2-nya. Udah cukup menjelaskan kemistisan si Merapi itu. Oke. Terus kalau dari segi Mbak Vira, terkait film ini gimana? Episode 1 sama episode 2 ini. Oke, sebelumnya harus dijelasin kalau gue bukan pencinta film horor, bahkan sangat jarang nonton film horor, apalagi film horor Indonesia. Kenapa? Karena menurut gue film horor Indonesia tuh nyebelin gitu. Kayak di film Kisah Tanah Jawa series Merapi ini, audionya tuh loh yang bikin kaget. Sebenarnya kalau untuk visualnya dari episode 1 sampai 2 nggak ada serem-seremnya. Cuman audionya yang bikin kita kayak jantungan gitu. Tapi di film Kisah Tanah Jawa Merapi ini kerasa banget sih budayanya, budaya Jawanya kerasa banget. Terus mereka juga milih pemainnya Jawa banget juga. Jadi untuk keseluruhan, kalau untuk bilang Indonesia banget sih Indonesia banget film ini. Tapi untuk episode 1 sama 2-nya juga kalau menurutku nggak serem kalau dari segi visual, tapi kalau dari segi audio memang bikin kaget sih. Oh, iya, iya. Tapi sebelum tadi kan udah dibilangin ya, Mbak ya. Kan kenapa ini saya ngajaknya buat filsafat Sabina kan karena tidak suka film horor. Justru itu. Jadi ini dari sudut pandang yang pecinta yang suka film sama orang yang nggak suka horor. Jadi biar nyambung gitu loh. Maksudnya. Jadi gitu. Oke. Terus kalau misalkan dari episode 1 dan nomor 2 ini, bagian mana sih yang teringat setelah nonton film Kejadian Merapi ini? Gimana ulangin pertanyaannya? Ini bagian mana yang sekiranya tuh memberikan, iya ternyata tuh nggak boleh gini gitu loh, dari bagian 1 sama 2 gitu. Kesan-kesannya gitu yang teringat, yang jelas-jelas bisa membekas di ingatan, yang paling gampang diingat lah. Oke. Aku termasuk salah satu jujur yang suka traveling sih sebenarnya ya. Suka traveling dari entah itu gunung, pantai, atau kemana gitu. Yang aku tangkap memang setiap daerah itu punya peraturan masing-masing. Dan di situ tuh bukannya kita apaan sih zaman gini emang ada, emang kenyataannya itu memang ada kepercayaan seperti itu untuk di tanah Jawa ya khususnya ya. Jadi hargailah di mana kamu berpijak gitu loh. Memang kalau memang itu masih bisa dinalar, maksudnya bukan dinalar, masih bisa dilakukan sama kita tuh, hargailah, patuhilah, jangan ngeyel gitu loh. Karena di situ kan kita bisa lihat berbohong demi konten atau bertindak semaunya dan juga memaksakan kehendak itu nggak baik gitu loh. Itu aja. Jadi hormatilah. Kalau ini, Mbak, kalau yang dari film itu. Iya, jadi kan si Andi itu kan sebenarnya nggak percaya sama yang kayak gitu-gituan kan, makanya dia tetap nekat kayak gitu. Terus kalau si YouTuber itu kan dia ya semaunya sendiri, dia itu naik karena demi konten kan, demi konten yang katanya dia suka hal mistis, terus akhirnya dia berbohong, dan juga pasangan suami istri itu kayak ya pokoknya gue mau menaklukkan gunung gitu, anniversary, kayak lebih ke sombong sih kalau menurutku kayak gitu. Jadi kesannya ya gimana ya filmnya ya, karena aku tuh nggak begitu suka horor Indonesia kan, takut. Jadinya ya udah serem aja dari segi audio ataupun visual gitu. Oke. Kalau Mbak Vira gimana? Kalau aku yang paling berkesan yang waktu mereka mulai naik terus ketemu para penari-penari di gunung itu.
Oke. Itu episode 2 Iya, kan. iya, Nah iya, ya. iya. Menurutku kalau dari segi broadcastnya ya, mereka hebat sih. Bisa syuting di hutan, terus dengan berbagai pakaian tarian adat Jawa. Terus udah tahu syuting di Merapi itu horor kan. Menurutku itu keren sih. Dan Jawa banget. Oke. Uh, terus ada lagi nih satu nih yang terakhir. Biasanya kan kalau dari film itu ada pesan dan kesannya, ya kan ada pesan sama kesannya nih. Kalau dari Mbak Sabina dan Mbak Vira, kesan sama pesannya yang didapat dari episode 1 sama 2 ini apa? Aku Coba Mbak dulu ya. Sabina dulu. Iya, Mbak Sabina dulu. Aku dulu. Ya, Vira dulu. Ya udah. Vira dulu coba. Oh, Mbak Vira dulu, oke. 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 Pesannya yang paling bikin gedek, jangan bandel. Asli. Ini film tuh menceritakan orang bandel banget. Kayak Andinya yang kekeh banget pengen naik, cuman pengen cari tahu kebenaran dari Rio. Kalau logika ya, emang lu mau banget ngorbanin nyawa lu cuma untuk nyari tahu kebenaran temen lu gitu, ibaratnya. Ya harusnya ikhlas aja sih, ikhlas kalau temen kita udah nggak ada, udah gitu. Kalau ini kan dia masih bandelnya kekeh banget, nggak mau diomongin juga, terus dinasehatin sama temennya yang babon pun nggak denger. Kalau menurutku harus dengerin orang sekitar sih, terus berpikir lebih kayak realistis kayak gitu. Oke, terus kalau dari Mbak Sabina? Ya itu menghargai lingkungan. Mereka semua tuh nggak menghargai kondisi yang ada. Dan kayak, ya benar kata Vira, bandel, udah dikasih tahu, jangan, tapi tetap aja. Karena juga memang, karena mereka kan juga tuntutan dari ibunya si almarhum ya, ceritanya ya. Cuman kalau udah dikasih tahu seperti itu, harusnya sih, ya udah, kalau udah pas naik, dari naik aja, udah kayaknya tuh udah nggak baik gitu loh. Dapat porternya pun udah nggak baik, ya udah harusnya jangan bandel, udah tinggal kasih aja penjelasan. Iya, tapi kalau nggak salah dari si Andi sama si Babon itu bukannya juga teman mendaki gunungnya, iya kan? Iya. Ini teman si Rio ini pernah naik kan, berarti dia nggak cuma 1-2 kali naik gunung, gitu dong. Iya, karena kan posisinya waktu itu si Rio itu kan, si Andi nggak jadi naik kan, karena dibatalin. Ya, kalau udah dijelasin ada video, kurang tahu ya, sebenarnya di film itu sebelum si Andi naik udah dapat video itu nggak sih? Video yang si udah. Itu kan udah kan ya? Dari udah yang dari temennya yang gila itu kan, temen. Harusnya dia udah tahu sih. Kalau itu tuh kejadian yang tidak wajar kalau memang mereka sering naik gunung. Sesuatu yang sudah tidak wajar. Jadinya juru kuncinya aja bilang, kalian anak baik, kalian nggak usah naik, nggak usah cari, udah ikhlasin aja, ya udah harusnya. Bukannya si Andinya kekeh, nggak realistis ya. Ya tetap aja bandel kan mereka jadinya. Iya, tapi kalau menurut Mbak Sabrina sama Mbak Vira itu masuk akal sih kalau si Rio ini berangkat itu dari dia tuh kesel sama si Andi ini. Karena dia punya kayak hubungan khusus sama pacarnya. Kan ada tuh yang di episode 1 ke episode 2 gitu. Itu kan si ceweknya si Rio ini datang ke tempatnya Andi, tunangannya lah, tunangannya. Kan dia bilang tuh, si Andi ngomong ke ceweknya itu bilang, Rio udah tahu belum antara kita? Si ceweknya bilang, cuman menganggukkan kepala gitu kan. Mungkin nggak kalau dari situ. Si Rio-nya terus berpikir, oh udahlah aku naik aja lah. Gitu. Ternyata dia hilang. Nah si Andinya bikin Andi kekeh sehingga dia naik ke gunung gitu loh. Karena merasa bersalah kan. Oh, karena rasa bersalah. Malah, iya. Bukannya karena ini ya, si Rio kan sempat bengong tuh sebelum naik gunung. Kan dia tinggal di rumah ibunya. Dia sebelum naik gunung, dia sempat bengong di jendela, kayak udah ada pertanda kalau emang dia bakalan kayak hilang di Merapi gitu.
Ya Iya, kayak dia dapat panggilan gitu nggak sih waktu dia bengong itu? Waktu ujian-ujian bengong itu bukan karena ceweknya juga sih, karena memang kan yang salah itu kalau dari percakapan di episode berapa tuh, 2 apa 1 gitu, si Andi tuh harusnya naik, tapi si cewek ini, tunangannya Rio ini marah-marah karena si Andi membatalkan secara sepihak gitu. iya. Biasanya kan takutnya karena itu tadi yang takutin sih. Yang bukan takutin apa ya? Yang dikiranya masuk akal sih karena setidaknya karena dia udah kecewa sama Andi, ya mau ada Andi ataupun nggak ada Andi, tetap gue mau berangkat gitu. Iya, Mungkin ya kan gue juga nggak tahu juga. ya itu sih. Nggak tahu juga. Iya, benar-benar kita hanya dari sudut pandang penonton saja kitanya. Iya, makanya. Kenapa juga review film? Ya, gimana Gitu gimana? doang. Ya, gimana. Oke, mungkin segini dulu aja kali ya untuk review kita tentang film KTJ episode yang Merapi episode 1-2 ini. Jadi mohon dimaklumi dan dinikmati kalau ada dari pendengar yang berbeda pendapat dengan bahasan atau review kita. Jadi tunggu aja review episode selanjutnya. Mungkin kita next akan bahas untuk episode 3 dan 4. Yap. Oke, terima kasih dari tim Revim. Pamit undur diri. Ciao. Bye. Bye bye.